Sudah tenang bersama. Pren info terhangat ya, kedatangan Taufik Hidayat ini sudah disambut sangat meriah, yang mereka sangat bahagia untuk memberikan tentunya pelajaran yang sangat berharga, rasa persaudaraan, yaitu salam tempel. Tapi sayangnya ya, Pak Kapolda menyampaikan bahwa Taufik Hidayat ini ya takut ada hal-hal yang tidak diinginkan di LP sehingga dibuatkan khususun. Ya, dibuatkan susun, dia sendiri diawasi CCTV 24 jam dan segala tingkah lakunya itu langsung diawasi oleh yang jaga. Sebetulnya teman-teman ini sudah tidak sabar, kan? Ya. Karena saya yakin seandainya itu ditaruh barang tahanan yang lainnya, aku yakin, Haikul yakin, Taufik ini akan pasti bisa berubah bentuk. Tenang Ren, karena para tahanan juga sudah mendengar info apa yang dilakukan Taufik Hidayat ini terhadap Yuvita Sri Rezeki ini untuk memberikan simpatisan. Tapi sayangnya itu tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa ya, tahanan atau ruang tahanan untuk Taufik itu sendiri. Dicampur pasti beda cerita, Ren. Tadi ini berita itu ku cari tahu informasi dan ku tonton videonya. Betul nggak yang diomongin ibu ini? Ternyata betul. Ternyata betul. Itulah Bu, tengoklah dari judul berita ini aja Bu ya. Ada yang menjelaskan bukan penyiksaan versi PBB. Itu udah gondok orang Bu. Apalagi nggak pakai PBB. Ya kan, Komnas Perempuan bilang ini bukan termasuk penyiksaan. PBB-nya nggak dimasukkan ke dalam judul berita. Udah emosi orang nengok ibu. Bu, ngapain lah kau jauh-jauh bahas PBB itu Bu? Ibu kan nggak lagi talk show, nggak lagi seminar. Ibu kan lagi press con. Ngapain menjelaskan tentang PBB? Ini nada aja tingkahnya memang. Bu, yang dibutuhkan orang itu adalah kejelasan sikap di Komnas Perempuan. Udah ibu jelaskan tapi di akhir-akhir. Gara-gara ibu bahas PBB entah apa-apa jadi nggak fokus orang. Ibu kira talk show ibu. Aduh. Gimana toh ini Pak? Taufik Hidayat katanya kok nggak digabung dengan penjara lainnya toh Pak? Ini nggak pas ini Pak, harusnya itu digabung dengan orang-orang yang ada di penjara itu loh Pak. Biar ada salam olahraga gitu loh Pak. Ya mosok Taufik Hidayat di penjara dewean, diwai CCTV. Orang setimpal lagi Pak, orang masuk akal lagi Pak. Ya senengan Taufik Hidayat ini Pak. Waduh, wis nggak masuk ini Pak. Wajahnya itu masih utuh loh Pak. Taufik Hidayat itu wajahnya masih utuh, sekujur tubuh itu masih utuh. Korbannya itu loh Pak, matanya itu waduh, sudah nggak bisa melihat. Bibirnya ini disobek loh Pak, belum disilet-silet. Kayak PKI loh itu Pak. Udah biarin aja Pak, digabung aja sama penjara lainnya gitu Pak. Biar dikasih salam olahraga, biarin aja Pak, buat pengajaran. Masa yang maling motor, yang nyuri apa itu ayam ataupun nyuri tai kucing apalah itu pun dicampur kok Pak. Masa ini yang membahayakan kok malah dipisah. Udahlah Pak, dievaluasi lagi Pak, kalau perlu di dor Pak, taruh Nusa Kambangan Pak. Akhir-akhir ini ramai pembicaraan di media sosial atau di berita manapun tentang penganiayaan seorang perempuan yang dilakukan oleh katanya kekasihnya Taufik Hidayat. Tapi menurut Komnas Perlindungan Perempuan ibu ini katanya itu tidak termasuk penganiayaan berat menurut PBB. Katanya kalau ibu teh bencong atau perempuan atau bukan, bagaimana kalau terjadi pada ibu atau keluarga ibu atau anak ibu sekalipun ya. PBB itu singkatan dari apa? Pasukan baris berbaris kayak anak TK. Kenapa kasus seperti ini penganiayaan ini kok membawa-bawa PBB? Di mana
kinerja ibu sebagai Komnas Perlindungan Perempuan. Pisan atuh. Walaupun ditelusuri misalkan, oh ini mah atas dasar suka sama suka, tapi kan itu ada penganiayaannya, Bu. Penganiayaan berat, menghilangkan satu mata, ini organ mata nih. Yang ya bibir jadi sumbing kan. Jadi tidak ada itu bibir. Itu bukan tindak kejahatan berat. Apakah betul seperti itu? Hai netizen, bisa menilai kah? Bapak Gubernur aja, Gubernur Bapak Aing turun tangan sampai membuat sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan Taufik Hidayat akan mendapatkan uang. Pengacara Hotman Paris geram dan marah terhadap Komnas Perlindungan Perempuan, terutama statement yang diberikan oleh Ibu Sondang Simajuntak mengenai apa yang dilakukan Taufik terhadap Yupita adalah bukan termasuk kategori penyiksaan. Karena dengan berbagai teorinya yang memang saya sendiri tidak bisa menangkap ini teorinya itu seperti apa. Karena katanya itu tidak ada unsur-unsur yang memenuhi dari penyiksaan tersebut. Menurut Hotman Paris, karena Ibu Sondang ini dibayar oleh negara yang harusnya melindungi perempuan, namun pada saat ini malah ada statement yang menyebutkan bahwa kasus Yupita ini adalah bukan penyiksaan. Justru kan dia sudah tidak berfungsi untuk melindungi perempuan yang sudah jelas-jelas disiksa oleh Taufik Hidayat ini. Saya sendiri berpendapat bahwa Ibu Sondang ini terlalu pintar, tapi istilahnya malah jadi jadi malah kemana-mana teorinya itu terlalu banyak. Malah jadi rumit, jadi ribet itu. Makanya kalau misalkan buat semua orang nih, jangan terlalu memikirkan teori yang terlalu berbelit-belit. Cobalah turun ke lapangan, coba lihat kondisi yang asli itu seperti apa, sehingga nggak blunder nih kayak gini nih. Aduh, sungguh sangat memprihatinkan. Nih Bray, coba dengerin. Dia punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Nah, pengakuan korban, si Taufik itu punya tato ikan di tangannya. Sedangkan yang ditangkap ini tidak ada tato apapun. Apakah tato mudah dihilangkan dengan secepat kilat atau hanya pakai sarung tangan tato saja? Kita tidak tahu ya. Yang jelas ini menjadi teka-teki silang yang harus dijelaskan. Oke Baraya, menurut Baraya bagaimana dengan masalah ini? Apakah benar-benar ini si Taufik asli pelaku kejahatan atau korban salah tangkap? Ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis, terancam 12 tahun penjara. Apakah hukuman itu setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap gadis asal Kota Bandung? Kita lihat videonya. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2. Coba kita simak video ini. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih ya Kapolda sudah ngebantu saya. Nah Pit, itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah. Tato ikan di belah mana? Di tangannya. Di tangannya ada tato ikan. Di Terus? tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya aja. Tato ikan di sebelah kanan kiri? Saya lupa lagi saya di tangan. Tapi ada tato ikan di tangan kanannya. Iya. Terus banyak tato. Banyak tatonya. Video tadi merupakan video pengakuan korban penganiayaan berat dan juga penyekapan di Kabupaten Bandung, yang mana dalam kasus ini polisi telah menangkap tersangka atas nama Taufik Hidayat yang merupakan kekasih dari korban ini. Dari pengakuan korban, ciri-cirinya ada tato ikan di tangan pelaku. Nah, yang menjadi pertanyaan saat konversi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat menampilkan Taufik Hidayat di media,
Tangan Taufik Hidayat yang ditampilkan oleh pihak kepolisian sama sekali tidak terlihat tato sebagaimana kesaksian yang diungkapkan oleh korban. Bagaimana menurut kawan-kawan semuanya? Apakah ini merupakan salah tangkap atau korban yang kira-kira